saja kita masuk kepada materi kita yang berikutnya, ya, yaitu yang dikenal disebut dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan. Saya share screen dulu. Ya. Ya, ini sudah tampil share screen-nya? Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lama-lama ya, langsung saja ringkas, padat, tepat gitu aja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Sekarang ini filsafat ilmu. Tema kita adalah pengetahuan. Ya. Yang pertama yang akan kita ketahui itu adalah jenis pengetahuan. Ya, jenis pengetahuan. Pengetahuan itu terbagi kepada dua klasifikasi besar. Ya, dua klasifikasi besar. Yang pertama pengetahuan non ilmiah. Ya, dan pengetahuan non ilmiah ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Sedangkan pengetahuan ilmiah ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya, itu terkait dengan apa itu ilmu, ya. Ilmu, ya secara kita ulang sedikit, ilmu merupakan hasil atau produk dari sebuah proses yang dibuat dengan menggunakan metode. Itu yang kemarin. Ya, metode ilmiah melalui sebuah proses metode ilmiah. Apa itu metode? Kemarin sudah kita sampaikan ya sebagai sebuah prosedur. Ya, sebagai sebuah prosedur. Maka hasilnya itu disebut dengan ilmu. Ya, hasil dari sebuah proses itu disebut dengan ilmu. Ada juga orang menyebutnya hasil dari sebuah proses itu disebut juga dengan hukum. Ya, sudah disebut juga dengan hukum. Artinya apa? Sudah menemukan kebenarannya atau sudah melalui sebuah uji coba, ya, sehingga bisa menghasilkan sebuah hukum. Ya, itu disebut dengan pengetahuan ilmiah. Nah, sekarang yang akan kita kenali itu adalah apa itu pengetahuan. Ini terbalik ini. Ya, pengetahuan non ilmiah. Ya, atau disebut atau pengetahuan saja secara umum. Baik, pengetahuan. Ya, kita lihat dulu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan itu adalah segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang diketahui. Itu disebut dengan pengetahuan. Ya, segala sesuatu yang diketahui. Apa saja? Ya, tidak ya ini masih apakah itu diketahui secara metode ilmiah atau tidak diketahui melalui sebuah metode ilmiah. Jelas, segala sesuatu yang diketahui itu disebut dengan pengetahuan. Nah, dari beberapa pakar, ya, menurut beberapa pakar tentang mendefinisikan apa itu pengetahuan, maka saya menyimpulkan seperti ini. Ya, merupakan hasil penginderaan manusia. Ya, hasil dari penginderaan manusia terhadap suatu objek. Ya, terhadap suatu objek. Artinya ya, harus di sini secara tidak langsung dapat dipahami. Ya, dapat dipahami ada yang dinamakan dalam pengetahuan itu unsur. Yang pertama harus ada subjek. Ya, siapa subjeknya? Ya, kita manusia sebagai subjek. Ya. Yang kedua ada namanya objek. Ya, ada yang namanya objek. Nah, yang ketiga ya
ada yang dinamakan dengan alat. Ya, alat. Yaitu apa alatnya? Alatnya adalah panca indera. Ya. Maka dengan penginderaan itu, ya, dengan menggunakan indera kita, ya, menjadi tahu. Ya, kita menjadi tahu. Artinya apa? Ini kan tidak melalui sebuah proses metode ilmiah. Ya, tidak melalui sebuah proses metode ilmiah. Itu bedanya antara pengetahuan dengan ilmu. Ya, antara pengetahuan dengan ilmu. Nah, lanjut. Ya, nanti misalkan. Nah, sumber pengetahuan. Ya. Sumber pengetahuan. Ini ada menurut seorang pakar, saya ambil yang menurut Jujun S. Suryas ya Sumantri. Ada 4 ya sumber pengetahuan. Yang pertama dinamakan pengetahuan empiris. Ya, pengetahuan empiris. Atau pengetahuan empiris itu disebut juga dengan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman. Ya, pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman. Ya, pengalaman apa? Yaitu pengalaman indrawi. Ya, pengalaman indrawi. Apakah itu mata, penglihatan, pendengaran, perabaan, ataupun rasa. Ya, itu indera semua. Ya, pengetahuan. Oh, api panas itu pengetahuan namanya. Kenapa? Melalui yang namanya perabaan. Ya, oh, es itu dingin. Itu pengetahuan juga berdasarkan apa? Perabaan. Ya, pengetahuan indrawi bersifat konkret, artinya berdasarkan pengalaman. Ya, berdasarkan apa yang pernah kita alami. Ya. Nah, pengetahuan itu sifatnya apa ya? Pengetahuan itu sifatnya lebih sifat kepada subjektif. Ya, karena berdasarkan kepada pengalaman masing-masing. Ya, pemahaman masing-masing. Ya. Nah, di antara tokoh-tokoh ya, empirisme, nah ini bahasanya ya, tokoh-tokoh empirisme di antaranya adalah Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume. Ya. Kalau teori-teori dalam filsafat, dalam teori apa ya, empirisme, pengetahuan yang berdasarkan kepada empirisme. Di antara tokoh-tokohnya kita bisa mengambil teori-teorinya Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Silakan carilah nanti dikembangkan itu ya tokoh-tokoh tersebut. Ya. Kedua, ya sumber pengetahuan yang kedua itu adalah rasionalisme. Ya, rasional. Ya. Ada kepengetahuan empirik kemarin, ada kepengetahuan rasional. Ya. Karena yang empirik lah yang menjadi pembahasan di dalam filsafat ilmu, sedangkan rasional tidak. Ya, pengetahuan rasional tidak. Maka dia masuk kepada sumber-sumber pengetahuan ini. Rasional disebut juga dengan idealisme. Ya, ada aliran-aliran filsafat nanti yang bernama aliran rasional ataupun yang disebut dengan aliran idealisme. Ada aliran empirisme, ada aliran yang disebut juga dengan aliran idealisme. Kenapa itu? Karena nama-nama itu berdasarkan kepada sumbernya. Ya. Sumbernya apa? Kalau sumbernya empirik, artinya berdasarkan pengalaman indrawi, maka disebut alirannya empirisme. Jika bersumberkan kepada rasionalisme ataupun berdasarkan kepada ide-ide pemikiran manusia, ya, maka disebut dengan aliran rasionalisme ataupun idealisme.
Ya. Nah, apa itu akal sebagai sumber? Jadi bukan pengalaman tadi. Karena menurut apa? Karena akal berbicara benar dan salah. Ya. Akal itu artinya pengetahuan dicari dengan akal. Ya, berdasarkan akal manusia. Artinya apa? Ada semacam perbedaan lah. Ya, menurut aliran rasionalisme, ya empirisme itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tuh, ya. Menurut aliran empirisme, rasionalisme itu tidak selalu bisa dibuktikan. Nah, itu bahasanya. Ya, jadi ada istilahnya dua paham ini, dua aliran ini memiliki apa istilahnya ya, perbedaan-perbedaan dalam sisi pemahaman mereka tentang apa itu pengetahuan. Nah, bersifat logis, ya. Jadi menurut aliran rasionalisme, sesuatu itu bisa diterima jika dia benar, disebut pengetahuan apabila dia diterima oleh akal. Ya, menurut aliran rasionalisme, pengetahuan itu ya dia disebut sebagai sebuah pengetahuan jika dia bisa diterima oleh akal. Ya, kalau menurut empirisme, pengetahuan itu adalah sesuatu ya yang berdasarkan kepada pengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman. Pengalaman apa? Indrawi manusia. Nah, dalam aliran idealisme ataupun rasionalisme, ya, dia berbicara sesuatu itu logis apabila bisa dikatakan benar atau salah. Ya. Jadi pembahasan aliran dalam rasionalisme itu adalah benar atau salah. Ya. Logis atau tidak logis. Itu baru bisa disebut pengetahuan menurut aliran rasionalisme. Tokohnya René Descartes, Immanuel Kant, ya, itu salah satu di antara tokoh-tokohnya yang menggunakan metode deduktif dalam penyusunan pengetahuannya. Apa itu deduktif? Ya, deduktif itu interpretasi terhadap pemahaman sesuatu yang dari sifatnya aksioma-aksioma umum, ya, dari khusus ke umum, ya, khusus ke umum. Atau bahasanya nanti ada menggunakan teori-teori silogisme lah bahasanya. Kalau aliran rasionalisme ini nanti akan menggunakan teori-teori pendekatan silogisme, ya, ilmu logika. Karena itu mereka ingin menemukan yang namanya benar atau tidak, ya, logis atau tidak logis. Nah, itu yang disebut dengan sumber pengetahuan kedua, yaitu rasionalisme atau logiskah atau tidak logis yang bersumberkan kepada akal. Yang ketiga, intuisi, sumber pengetahuan ya dari yang namanya intuisi. Apa itu intuisi? Ya, didapatkan tanpa melalui proses, baik itu proses indrawi ataupun proses rasional ataupun proses logika ataupun proses akal. Ya. Ya, didapatkan tanpa melalui proses, baik proses pengalaman ataupun penalaran, akan tetapi melalui intuisi seseorang. Ya, di mana letak intuisinya itu? Ya, kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Datangnya, nah ini dia. Ya, datangnya dari luar kesadaran. Ya, datangnya secara tiba-tiba. Ya, pernahkah kita mengalami ini? Pernah. Ya, pernah. Ya, kita selesaikan dulu. Terkadang ia merupakan tingkat pengetahuan yang tinggi dikarenakan, ya, ada yang mengatakan seperti itu. Orang yang sudah bisa menggunakan intuitifnya itu merupakan salah satu tingkat pengetahuan yang lebih tinggi daripada pengetahuan empirik dan pengetahuan rasional. Ya, yang berdasarkan kepada dua pengalaman tadi,
pengalaman indrawi ataupun pengalaman logika. Ya, kenapa? Dikarenakan pengetahuan intuitif ini, pengetahuan yang dasarnya atau sumbernya adalah intuisi, dapat memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan secara rasional ataupun empiris. Ya. Ada itu permasalahan ya yang tidak dapat dipecahkan secara rasional ataupun empiris. Nah, kalau dikaji ke dalam nanti keilmuan keislaman ya ataupun dalam filsafat Islam misalnya ada teori namanya isyraqiyah. Ada. Atau namanya nanti ada irfani, ada. Ada namanya juga ilmu hikmah, ada. Ada juga namanya ilmu laduni juga ada. Nanti ada kita dapat banyak temukan istilah-istilah pendekatan yang ya senyawa ataupun serupa ataupun dekat dengan makna yang disebutkan ini sebagai sumber pengetahuan, yaitu pengetahuan intuitif. Datang secara tiba-tiba, ya, di luar kesadaran kita, maksudnya di luar kesadaran itu kita tidak memikirkannya, kita tidak mengeksplorasikannya ataupun mencari tentang berpengalaman tentang itu, tahu-tahu terjawab sudah pertanyaan kita. Ya. Tahu-tahu terjawab sudah pertanyaan kita. Biasanya ya pengetahuan intuitif ini datang ketika kita berada pada keadaan kosong. Ya, pada keadaan kosong artinya pada keadaan itu kita tidak memikirkannya atau kita tidak mencobanya. Ya, dalam keadaan kita betul-betul rileks, santai, ya, rileks, santai. Ya, tahu-tahu terjawab sudah, ya, datang saja tiba-tiba ya jawaban atas persoalan yang sedang kita cari pemecahannya. Intuitif. Ya. Contoh, misalnya kita kehilangan kunci nih. Ya, kita kehilangan kunci. Nah, kita berpikir ya, di mana kira-kira ya letaknya? Sudah kita pikirkan tidak ketemu jawabannya. Tidak ingat kita di mana kita menaruhnya. Lalu kita juga menggunakan indrawi. Kita lihat dengan mata. Kita raba dengan tangan. Ya, tidak juga dapat kita temukan di mana letak kunci tersebut. Ya. Nah, ya kan? Akhirnya apa kita? Itu kan sudah tidak terjawab persoalan itu dengan yang namanya akal dan juga tidak terjawab dengan yang namanya dengan pengalaman indrawi. Kita sudah cari dengan mata, kita sudah gunakan alat peraba yaitu tangan, kunci juga tidak ketemu. Ya, kita juga sudah pikirkan, ingat-ingat lagi kira-kira di mana ya saya taruh terakhir kunci itu. Enggak juga ketemu. Nah, udah akhirnya kita sudah pasrah lah. Ya, kita pasrah. Ya. Dalam kepasrahan itu, ya kita tidak lagi memikirkan kunci, ya kita tidak lagi mencari kunci, ya sudah. Itu disebut dengan nol tadi ya. Saya paham, apakan lagi, tekankan lagi, jangan salah nanti dalam kondisi nol itu seperti apa, itu kondisi seperti itu. Kita sudah tidak lagi memikirkan di mana letak kunci, kita sudah tidak lagi mencari kunci dengan alat peraba kita ataupun indera kita. Nah, akhirnya apa? Ya, akhirnya ya udahlah. Akhirnya kita keluar jalan santai, ya. Jalan santai. Jalan santai misalnya ya macam-macam. Ada misalnya JJS lah, jalan-jalan sore, atau cari angin lah bahasanya. Pokoknya dalam keadaan santai. Nah, tanpa berpikir, tanpa mencari, tahu-tahu datang aja. Tek. Ya. Wah, ternyata kunci itu saya titip pada tetangga sebelah. Ya. Bisa ditangkap itu.
pemahaman intuitif ini. Ya, itu pengetahuan. Kadang-kadang kita kan ketika memikirkannya, ketika mencarikan solusi untuk persoalan kita atau terhadap satu objek, kadang kita buntu, tidak menemukan jawabannya. Malah ketemunya ketika kita tidak memikirkannya. Ya, maka ada yang mengatakan intuitif itu adalah sebuah pengetahuan yang lebih tinggi. Ya, ada sebagian orang pakar mengatakan intuitif itu adalah sebuah pengetahuan yang kedudukannya lebih tinggi daripada pengetahuan empirisme ataupun pengetahuan rasionalisme. Itu dasarnya, itu adalah alasannya. Jadi ada sumber pengetahuan tadi. Ya, sumber pengetahuan empirik itu berdasarkan pengalaman indrawi kita. Kita merasakan misalnya api itu panas, itu pengalaman indrawi kita. Matahari itu cerah atau matahari itu sinarnya menyilaukan, itu pengalaman indrawi kita. Ya, cinta itu menyakitkan, itu pengalaman juga namanya. Ya, kecewa itu menyedihkan dan menyakitkan, itu juga pengalaman namanya. Ya, nah ada pengetahuan rasional. Ya, pengetahuan yang disebut dengan sumbernya adalah akal. Oh, ini benar. Ya, akal itu sifatnya adalah benar atau tidak, logis atau tidak logis. Itu sumber pengetahuan yang kedua. Sedangkan intuitif, nah, seperti yang sudah kita contohkan barusan. Ya, pengetahuan yang disebut pengetahuan intuitif. Kadang kita dalam kendaraan ya santai-santai lihat pemandangan, tahu-tahu ya ketemu jalan keluar dari misalnya tugas kita, ada saja ide yang muncul. Ya, padahal kita tidak memikirkan ide untuk tugas kita pada waktu itu. Kita tidak mencoba membaca buku untuk mencari ide untuk apa yang kita tulis untuk mata pelajaran kita, misal tugas kita. Tahu-tahu ketika kita pulang kampung di atas mobil lagi enak-enak dan santai ya, melihat pemandangan kiri kanan, muncul aja, datang saja secara entah dari mana ide. Ya, muncul saja entah dari mana jawaban atas sesuatu yang sedang kita pecahkan. Padahal waktu itu kita tidak memikirkannya, kita tidak merabanya. Ya. Nah, itu disebut pengetahuan yang intuitif. Ya, kalau dikembangkan masih banyak lagi nanti ada yang disebutkan pengetahuan, ada isyraqiyah namanya, pancaran, ada namanya juga yang namanya nanti dalam Islam tuh ada irfani ya, bayani, burhani, irfani ya. Ada metodenya itu nanti kita akan juga bahas nanti secara teologi Islam atau tinjauan Islam ya, keilmuan dalam tinjauan Islam nanti insyaallah. Nah, ada juga yang namanya laduni ya, ilmu laduni ada juga. Ada juga nama nyebutnya dengan nama ilmu hikmah. Ya, banyak pendekatan istilah, walaupun nanti ada beberapa dimensi yang membedakannya. Itu pertama ya, kita pahami dulu. Terus yang keempat adalah ilmu pengetahuan yang sumbernya adalah wahyu. Ya, sumbernya adalah wahyu. Artinya adalah wahyu itu secara ulama mendefinisikan wahyu artinya adalah isyarat yang cepat. Maksudnya isyarat yang cepat datangnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW ataupun kepada Rasul. Ya, ini beda dengan intuitif. Beda dengan intuitif. Ya, wahyu itu beda dengan intuitif. Kenapa? Datangnya tahu siapa yang membawanya dan menyampaikannya, itu tahu. Sedangkan intuitif datang dengan tiba-tiba. Nah, artinya adalah sumber pengetahuan yang bersumber pada otoritas Tuhan. Ya. Melalui wahyunya, lewat para rasulnya, dan tertulis di dalam kitabnya. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan melalui wahyu, sederhana seperti itu. Ya, pengetahuan yang kita dapatkan melalui wahyu. Apapun jenis pengetahuannya, misal tentang sejarah kaum Ad, tentang sejarah kaum Lut, tentang sejarah kaum Nuh, kaum Samud, ya, tentang sejarah kaum Fir'aun. Nah, itu pengetahuan yang kita dapatkan melalui wahyu. Kita tidak ada intuisi kita di situ, tidak ada pengalaman empirik kita di situ, tidak ada pula rasional kita di situ. Ya, tahu-tahu, dan kita mendapatkan itu dari
yang namanya pengetahuan dari wahyu. Ya, sudah bisa, saya harap sudah bisa membedakan 4 sumber pengetahuan ini. Ya. 4 sumber pengetahuan. Ya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Ya. Tadi sumber ya. Tadi sumber-sumber pengetahuan ya. Bedakan. Sekarang faktor yang mempengaruhi. Ya, faktor yang mempengaruhi. Bisa orang tua. Ya, bisa orang tua. Ya. Yang kedua bisa lingkungan. Ya, sosial budaya, tempat kerja, komunitas. Ketiga itu guru. Bisa mempengaruhi pengetahuan kita. 4 adalah apa yang kita baca. Ya, apa yang kita baca. Baca itu apa? Banyak baca itu. Bukan hanya sekedar baca buku. Ya, baca berita bisa. Ya. Baca itu juga bisa kita terjemahkan, kita bahasakan adalah dengan nonton. Ya, menonton. Ya. Contoh misalnya dalam ini. Dalam lingkungan misal. Lingkungan. Ya. Ada yang namanya di dalam budaya itu, ya di dalam budaya. Budayanya di situ orang sudah membudaya di daerah itu misalnya adalah minum khamar misal. Ya. Sudah membudaya bagi orang itu minum khamar. Padahal secara logika khamar itu tidak baik. Ya. Tapi karena ada budaya yang mempengaruhinya, ya, karena ada budaya yang mempengaruhinya, maka bisa berubahlah, berpengaruhlah, ya, berpengaruhlah pengetahuan kita tadi, ya, akal kita tadi tentang, ya, khamar itu berbahaya atau tidak, ya, itu, ya. Orang tua juga bisa mempengaruhi. Ya. Contoh, secara logika atau secara pengamatan kita, ya, bahwasanya membenci itu bukan perbuatan yang baik. Tetapi karena orang tua kita ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan saudaranya yang lain, maka secara tidak langsung kita juga diajarkan untuk membenci tetangga tersebut atau membenci saudara dari ibu atau bapak kita. Itu berpengaruh kan akhirnya orang tua. Ya, berpengaruh. Guru bisa juga berpengaruh. Hati-hati. Ya. Misalnya ya ada di dalam agama misal, pengetahuan agama misalnya. Bahwasanya Maulid Nabi itu boleh. Atau menggunakan cadar itu boleh. Tapi karena guru, ya, karena guru punya pemahaman yang berbeda, maka bisa berpengaruh kepada pengetahuan kita tadi. Akhirnya apa? Menurut guru itu cadar tidak boleh. Wiridan tidak boleh. Padahal secara agama tidak ada larangan. Tapi karena guru, pengetahuan kita yang tadi, yang berdasarkan kepada wahyu, karena ada pengaruh guru, maka dia bisa berubah. Nah, saya disebut dengan faktor yang
mempengaruhi pengetahuan kita. Buku bacaan bisa juga. Ya, buku bacaan atau bacaan ini seperti yang kita sampaikan tadi, ada bacaan tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya, bacaan tertulis misal buku, atau tidak tertulis bisa berita dan media informasi misalnya. Ada juga tontonan. Hati-hati. Tontonan juga bisa mempengaruhi pengetahuan kita. Ya. Bisa mempengaruhi. Contoh. Ya, contoh. Kita basicnya atau apa ya? Kita menyadari bahwasanya sebelumnya saya bukan seperti ini. Pengalaman saya di lingkungan saya, pengalaman saya di keluarga, bahwasanya saya dididik untuk berpakaian sopan. Saya dididik untuk bisa bertutur kata lemah lembut. Tapi karena sering nonton, misal, ya, karena sering nonton, atau adalah nonton misalnya taruhlah film-film misalnya Korea misal, yang sering berpengaruh sekarang, atau yang Antv itu yang film India dari pagi sampai siang dan sampai malam itu putar terus kan, itu yang fenomena yang tampak secara tidak kita sadari, ya, tontonan itu dapat merubah framing kita, merubah pengalaman kita, ya, dimana kita ingin coba bergaya seperti orang Korea, ya. Padahal kita dididik di awalnya itu kecil dididik ke surau, ikutin DDS, ya, didikan suku, pakai jilbab, ini segala macam, pakai rok, ya, kemana-mana itu pakai gamis ataupun rok. Tahu-tahu ketika sudah banyak pengetahuan kita, sudah banyak tontonan kita, pengen coba-coba, ya, coba gaya mereka berpakaian, ya, mencoba gaya mereka dalam pola makanan, ya, dan seterusnya. Jangan dikatakan, ya, maka hati-hati. Ya, 4 hal ini ulama pun mengatakan dalam sebuah iktibar hikmah, ya, manusia dibentuk oleh 4. Ya, manusia itu dibentuk oleh 4. Yang pertama yang membentuknya orang tuanya. Yang kedua lingkungan, baik sosial, budaya, tradisi, dan itu seterusnya, itu lingkungan. Yang ketiga itu manusia itu dibentuk oleh gurunya. Hati-hati dengan siapa Anda belajar. Perlu juga Anda arif. Perlu juga mengetahui dengan siapa Anda sedang belajar dan siapa, ya, apa orientasinya dalam mengajar, apa manhajnya, apa mazhabnya, dan seterusnya. Anda sudah tahu. Kenapa? Guru itu dapat merubah Anda. Yang keempat, hati-hati dengan buku bacaan. Anda harus tahu buku itu apa, tujuannya apa, latar belakangnya apa, ya, kandungannya apa, dan manfaatnya untuk Anda apa. Ya, itu buku. Begitu juga buku, tidak hanya sekedar apa yang dibaca, lihat apa yang Anda tonton. Apa yang Anda lihat itu juga bacaan, bisa mempengaruhi, ya, merubah pengetahuan Anda yang sudah ada sebelumnya, baik pengetahuan yang berdasarkan pengalaman hidup Anda dari kecil sampai sekarang, ya, atau pengetahuan yang Anda dapatkan secara rasional ataupun logika, atau pengetahuan yang Anda dapatkan secara intuitif, dan pengetahuan yang didapatkan secara wahyu tadi bisa dipengaruhi oleh ada pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan, pengaruh guru, dan pengaruh apa yang Anda baca, termasuk apa yang Anda tonton. Ya, berpengaruh. Kenapa bisa berpengaruh, disebut pengaruh? Karena dia bisa merubah. Ya, bisa merubah. Jadi, Anda dulu di kampung pakaiannya sopan misal. Tapi karena lingkungan, Anda bertemu dengan komunitas baru, lingkungan baru, maka akan mempengaruhi pengetahuan Anda yang pernah ada sebelumnya. Ya, kita tidak biasa dengan misalnya dunia kafe lah, dunia malam kafe misalnya. Tahu-tahu dengan komunitas baru, teman-teman kita anak kafe, pengen berubah menjadi anak kafe. Ya, hedonis. Kita biasanya anak kampung atau anak desa tidak suka belanja-belanja, tahu-tahu ke kota bertemu dengan teman-teman yang hedonis, kita juga menjadi hedonis. Suka belanja, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Hati-hati, lingkungan juga mempengaruhi pengetahuan
pengetahuan itu. Ingat, ada yang dinamakan dengan sumber pengetahuan, ada yang dinamakan dengan ya faktor yang mempengaruhi pengetahuan Anda. Ya, itu sederhananya yang dapat kita sampaikan tentang apa itu pengetahuan. Oke. Saya harap suara saya jelas sampai di sana ya, dan sudah bisa menggambarkan apa itu pengetahuan. Ya, apa beda pengetahuan dengan ilmu? Ya, itu. Oke. Mungkin itu sekian saja materi terkait dengan pengetahuan. Silakan, jika ada yang menanggapi boleh, silakan. Ya, saya stop share screen-nya. Dan kembali ke layar utama. Oke, silakan. Jika ada hal yang tanggapannya mau disampaikan boleh, atau tambahan juga boleh, pertanyaan juga boleh, atau juga mau mengkoreksi juga boleh. Silakan. Ya, tidak ada? Oke, berarti recording saya cukupkan. Pak, izin Ya. Silakan, Cynthia. kalau ujian besok kapan? Oh, sudah pengen ujian sekarang berarti? Oke, kita sekarang ujian. Mau?